Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas praktikum auditing modul 3, siklus persediaan, penggunaan, dan pembayaran utang usaha PT Sugus. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu yang pertama Safi Trianti, yang kedua Puji Lestari, saya sendiri, dan yang ketiga Indah Lestari. Sebelum memulai mengisi KKP, kita baca terlebih dahulu semua informasi pada buku 1 modul 3 dan dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh PT Sugus secara menyeluruh yang terkait dengan persediaan, penggunaan, dan peta usaha. Yang pertama yaitu prosedur audit. Pada buku 2 halaman 44-47 tentang prosedur audit untuk siklus persediaan, penggunaan, dan pembayaran utang usaha. Jika terkait dengan KKP, diisi sesuai indeksnya. Jika tidak terkait KKP, maka diberi centang, jika melakukan dan diberi paraf. Jika tidak melakukan, maka diberi strip. Baik, langsung saja ke prosedur audit, yaitu yang pertama, salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan yaitu mempelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakan. Kemudian diberi centang dan farap. Begitu pula selanjutnya. Jangan lupa dibuat oleh, diperiksa oleh, dan diberi tanggal. Selanjutnya mengisi kertas kerja KKP. Auditor melakukan perhitungan fisik persediaan bersama dengan klien dan membuat berita acaranya, dan hasil perhitungan fisik persediaan PT Sugus terdapat pada buku 1 halaman 90. Pada buku 1 halaman 91 terdapat selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik, di mana akan dilakukan jurnal koreksi sesuai dengan skedul masing-masing pada buku 2 kertas kerja. Adapun selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik persediaan, yaitu yang pertama bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Adapun jurnal koreksinya yaitu beban produksi tak langsung pada persediaan bahan baku sebesar 1.350.000. Kemudian selisih yang kedua, bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Adapun jurnal koreksinya yaitu pembelian 8 juta, PPN masukan 800.000 pada utang usaha sebesar 8.800.000. Dan bahan langsung neraca 8 juta dan pada bahan langsung laba rugi sebesar 8 juta. Kemudian selisih yang ketiga yaitu bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Adapun jurnal koreksinya yaitu beban produksi tak langsung pada persediaan bahan penolong sebesar 11 juta rupiah. Kemudian selisih yang keempat yaitu barang jadi Rukovin SP500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyari di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Artinya kita tidak perlu lagi membuat jurnal koreksi karena sudah dikonfirmasi bahwa benar. Kemudian selisih yang kelima yaitu pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rukovin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Adapun jurnal koreksinya yaitu promosi pada persediaan barang jadi sebesar 15.910.000. Kemudian selisih yang keenam yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta.
Adapun jurnal koreksinya yaitu upah langsung pada biaya yang masih harus dibayar sebesar 15 juta rupiah dan barang dalam proses pada BDP BTK sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, setelah dilakukan jurnal koreksi, akan kita pindahkan ke schedule masing-masing. Yang pertama, pada schedule persediaan barang jadi, halaman 50-51 buku 2, yaitu jurnal koreksi yang kelima. Seperti yang bisa kita lihat di bagian bawah, yaitu promosi pada persediaan barang jadi. Nah, kemudian kita masukkan pada barang jadi Rukofin SP 1000 di bagian kredit sebesar 15.910.000. Kemudian didapatkan hasil per auditnya 1.762.171.000 rupiah. Kemudian pada schedule persediaan barang dalam proses, seperti yang kita lihat pada jurnal koreksi yang ada di bawah, itu langsung saja kita pindahkan pada barang dalam proses nomor 377 di bagian debit sebesar 15 juta. Kemudian didapatlah hasil per auditnya 305.107.800. Selanjutnya pada schedule persediaan bahan baku, bisa kita lihat jurnal koreksinya di bagian bawah, itu langsung saja kita pindahkan ke bahan baku polivinil pada bagian kredit sebesar 1.350.000 dan pada bahan baku PS di bagian debit sebesar 8 juta. Kemudian didapatlah hasil per auditnya 527.156.300. Kemudian pada schedule persediaan bahan penolong, itu langsung saja kita pindahkan pada bahan penolong karton box di bagian kredit 100 juta, kemudian 11 juta, kemudian didapatkan hasil per auditnya 126.843.600. Setelah mengisi kertas kerja sesuai dengan schedule masing-masing, selanjutnya memindahkannya ke top schedule persediaan pada buku 2 halaman 48 dan membuat kesimpulan sesuai dengan yang telah dikerjakan pada masing-masing schedule. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Indah Lestari. Baiklah, saya Indah Lestari akan melanjutkan. Setelah mengisi kertas kerja sesuai dengan schedule masing-masing, selanjutnya memindahkannya ke top schedule persediaan pada buku 2 halaman 48 dan membuat kesimpulan sesuai dengan yang telah dikerjakan pada masing-masing schedule. Nah, bisa kita lihat pada persediaan barang jadi, tinggal kita masukkan saja. Pada kredit itu 15.910.000. Pada persediaan barang dalam proses juga kita tinggal pindahkan di debit 15 juta, persediaan bahan baku di debit 8 juta, di kredit 1.350.000. Pada persediaan bahan penolong kita pindahkan juga di kredit 11 juta. Jadi total per auditnya itu 2.721.278.700. Untuk hasil per klien debit dan kredit dan hasil per audit itu pindahkan ke kertas kerja neraca pada halaman 2 dan pada buku 2. Jangan lupa dibuat oleh dan diperiksa oleh, dan jangan lupa tanggalnya juga. Selanjutnya, pada buku 2 halaman 58, kita lakukan perhitungan fisik dan kartu untuk persediaan berdasarkan buku 1 halaman 90. Jika terdapat selisih, maka dibuat dan diberikan keterangan. Dapat kita lihat pada monomer itu tidak ada selisih, polifili itu ada selisih 90, itu karena hilang dicuri. Untuk okstan itu tidak ada selisih, DOP juga tidak ada selisih, PS tidak ada selisih, EPO juga tidak ada selisih. Untuk drum warna juga tidak ada selisih, drum polos juga tidak ada. Untuk karton box itu ada selisih sebesar 10.000, itu karena rusak atau cacat. Untuk SP 500 itu juga ada selisih sebesar 2.000 karena
Yasi. Untuk SP 800 tidak ada selisih, untuk SP 1000 juga tidak ada selisih, serta SP 1500 juga tidak ada selisih. Untuk selanjutnya melakukan uji transaksi pembelian pada buku 2 halaman 59 dengan melihat dokumen pendukung pada buku 1 halaman 99 sampai 101 itu tinggal dipindahkan saja, dan jangan lupa dibuat oleh, diperiksa oleh, serta tanggalnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Safitriyanti. Baiklah, saya Safitriyanti akan melanjutkan pembahasan modul 3, yaitu yang berkaitan dengan utang usaha. Untuk memulai pengujian kewajaran terhadap utang usaha, Saudara Olivia memberikan informasi rincian utang usaha per 31 Desember 2018 pada buku 1 halaman 92 dan 93. Untuk menilai apakah utang usaha PT Sugi sudah benar, maka dilakukan konfirmasi yang dikirimkan tanggal 14 Januari 2019 kepada para pemasok. Jawaban konfirmasi dapat dilihat pada buku 1 halaman 94 dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pembayaran kas setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 menunjukkan jumlah pembayaran kepada pemasok PT Delta yaitu sebesar Rp30.800.000 dan PT Berkat sebesar Rp501.567.000. Kemudian, pada buku 2 halaman 62, kita membuat daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca, yang mana datanya bisa kita lihat pada buku 1 halaman 94. Di situ terdapat pemasok PT Andalas, tanggal konfirmasinya 21 Januari 2019 dengan jawaban setuju. Untuk PT Andalas menjawab setuju, kemudian untuk PT Berkat itu menjawab tidak setuju. Karena adanya kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar Rp990.000. Kemudian untuk PT Caraka menjawab setuju, kemudian PT Delta menjawab tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat sebesar Rp8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Kemudian PT Elang menjawab juga dengan tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayarkan kepada PT Elang sebesar Rp2 juta jatuh tempo pada 27 Desember 2018 belum dikeliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Kemudian PT Fitra menjawab setuju, PT Gaya menjawab setuju, PT Hero menjawab setuju, dan PT Indah menjawab setuju. Maka kita buat di sini perbedaannya tadi, yaitu PT Berkat sebesar Rp990.000, PT Delta Rp8.800.000, kemudian PT Elang Rp2 juta. Untuk pengeluaran setelah tanggal neraca tadi atau laporan posisi keuangan sampai dengan Februari 2019, itu ada 2 perusahaan, yaitu PT Delta dan juga PT Berkat. Dan jangan lupa untuk dibuat olehnya, diperiksa oleh beserta dengan tanggalnya. Selanjutnya yaitu kita ke halaman 63 pada buku 2 pada schedule ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Di mana hasil yang menjawab setuju dan tidak setuju tadi itu kita ringkas hasilnya, kemudian kita persentasekan sesuai dengan tahun berjalannya, begitu pula dengan persentase tahun sebelumnya itu tahun 2017. Untuk saldo menurut konfirmasi, tadi yang menjawab konfirmasi setuju itu ada 6 perusahaan, maka kita pindahkan jumlahnya adalah 6. Dengan jumlah kita hitung yang menjawab setuju PT Andalas 205.559.100 ditambah dengan PT Caraka 264 juta, kemudian PT Fitra 44 juta rupiah, PT Gaya 66 juta rupiah, PT Hero 55 juta rupiah, dan PT Indah 77 juta rupiah. Maka hasilnya didapatlah 711.559.100. Untuk yang menjawab selisih atau tidak setuju, itu ada 3 perusahaan, yaitu PT Berkat, kemudian PT Delta, dan PT Elang, dengan jumlah 557.557.000. Maka hasil konfirmasinya itu total keseluruhannya ada 9, karena ada 9 perusahaan. Kemudian untuk selisih, dengan pembukuan klien itu ada 3 tadi, karena berdasarkan hasil konfirmasi, dan jumlah selisihnya yaitu sebesar 11.790.000. Yang kembali melalui pos tidak ada, dan tidak kembali itu juga tidak ada. Jadi total yang dikirim semuanya itu ada totalnya 9 perusahaan, dengan total Rp1.269.116.100 rupiah. Untuk total utang usaha
PT Sugus tahun 2018, yaitu jumlahnya sama dengan total yang dikirimkan. Untuk persentase tahun berjalan, yaitu dengan cara jumlah saldo menurut konfirmasi tadi dibagi dengan total yang dikirim, yaitu senilai Rp1.269.116.100 dikali dengan 100. Maka dapatlah hasil 56,07%. Begitupun seterusnya, selisih yang dilaporkan juga 557.557.000 dibagi dengan 1.269.116.100 dikali dengan 100, maka dapatlah hasilnya 43,93%. Begitupun seterusnya. Untuk persentase tahun lalu, yaitu berdasarkan dengan hasil peraudit tahun 2017 PT Sugus. Berarti dengan cara saldo menurut konfirmasi jumlahnya dibagi dengan total utang usaha tahun 2017, yaitu sebesar total utang usahanya yaitu sebesar 1.268.203.500. Itu sesuai dengan total utang usaha per audit tahun 2017 untuk PT Sugus. Kemudian sama dikalikan juga dengan 100, maka dapatlah hasilnya 66,61% untuk saldo mengkonfirmasi. Dan jangan lupa untuk dibuat olehnya, diperiksa oleh beserta dengan tanggalnya. Selanjutnya, kami telah melakukan membuat dan mencatat hasil konfirmasi tadi, kemudian mencatat hasil konfirmasi positif utang usahanya dan menghitung persentase tahun berjalannya, kemudian juga memposting hasil konfirmasi utang usahanya ke schedule utang usaha yang akan dilakukan setelahnya. Dari hasil jawaban konfirmasi yang tidak setuju tadi, kemudian kita buat jurnal koreksinya. Untuk PT Berkat, itu dengan jurnal koreksi piutang usaha pada kas kecil sebesar 990.000. Kemudian persediaan bahan baku PPN masukan pada utang usaha untuk PT Delta sebesar persediaan bahan bakunya 8 juta, PPN masukannya 800.000, maka utang usahanya 8.800.000. Nah, untuk PT Elang itu tidak dibuatkan jurnal koreksi karena belum di-clearing oleh PT Elangnya sendiri. Nah, setelah jurnal koreksi ini kita buat, maka kita posting hasil jurnal koreksi tersebut ke kertas kerja neraca halaman 60 pada indeks M1. Nah, berikut setelah kita memposting, untuk PT Berkat di parenya di debitnya itu ada 990.000, kemudian PT Delta di kreditnya ada 8.800.000. Untuk hasil per auditnya untuk PT Andalas itu tetap karena tidak ada koreksi. Untuk PT Berkat itu hasil per auditnya untuk per kliennya 502.557.000. Untuk pare karena dia di debit otomatis itu mengurangi utang usaha dari PT Berkat karena utang usaha saldo normalnya berada di kredit. Jadi untuk PT Berkat per auditnya yaitu 501.567.000. PT Caraka tetap, PT Delta itu di kreditnya 8.800.000, maka untuk per auditnya otomatis utangnya bertambah menjadi 30.800.000. Untuk PT Elang dan seterusnya PT Indah tidak ada koreksi, jadi tetap sama per auditnya. Kemudian untuk hasil per auditnya, total keseluruhan utang usaha PT Sugus per audit 31 Desember 2018 sebesar 1.276.926.100. Maka hasil ini, hasil pare di debit, kemudian hasil pare di kredit, dan hasil per audit 31 Desember 2018, itu kita pindahkan ke kertas neraca pada buku 2 halaman ketiga, di bagian kertas kerja neraca di indeks A2A2.2. Jangan lupa setelah itu kita dibuat olehnya, kemudian diperiksa oleh beserta dengan tanggalnya. Nah, jangan lupa untuk membuat kesimpulan. Kesimpulannya, menurut kami saldo utang telah disajikan wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Nah, setelah dari schedule utang usaha, kemudian kita lanjut ke buku 2 halaman 75, yaitu melakukan uji pisah batas transaksi pembelian, yang mana dipilih 5 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2018. Nah, data ini bisa kita lihat pada buku 1 halaman 94. Kita hanya tinggal memindahkannya ke buku 2 halaman 75, sesuai yang sudah ada pada tabel. Contohnya, untuk order pembeliannya, tanggal 29
Desember 2018 nomor 00279 nama pelanggannya PT Delta berjumlah 20 juta untuk tanggal pencatatannya 29 Desember 2018. Begitupun seterusnya untuk 5 transaksi yang telah dibuat di tabel, kita hanya tinggal memindahkannya. Kemudian jangan lupa untuk dibuat olehnya, diperiksa oleh beserta dengan tanggal neracanya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.